Dalam perikop di video sebelumnya, 1 Tawarikh 25 ayat 7, di ayat-ayat sebelumnya ada hal yang menarik. Mari kita lihat sejenak. 1 Tawarikh 25 ayat 1 sampai 7. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Ayat 2, yang bernubuat dengan petunjuk raja. Ayat 3, bernubuat dengan diiringi kecapi. Ayat 5, anak-anak Heman pelihat raja. Apa artinya ini? Dalam perikop ini dicatat bahwa para pemusik bermusik dalam konteks ibadah. Namun fungsi mereka adalah mengiringi nubuatan. Dengan kata lain, para pemusik dalam perikop ini mengemban tugas profetik atau kenabian. Mari kita lihat lebih dalam. Kata bernubuat dalam bahasa Inggris terjemahkan sebagai prophesy. Dalam bahasa aslinya naba atau nava. Mohon maaf kalau salah, saya bukan ahli di bidang bahasa Ibrani. Yang memiliki arti, kata naba atau nava ini memiliki arti dalam kendali roh ilahi. Dalam konteks perjanjian lama kita mengenal imam dan nabi. Salah satu tugas imam adalah mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Dengan kata lain, tugasnya adalah perantara dari umat ke Allah. Sementara tugas nabi adalah menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya. Tidak dua ya, imam dari umat ke Allah dan nabi dari Allah ke umat. Bernubuat berbeda dengan meramal. Suatu ramalan merupakan perkiraan. Bisa kejadian, bisa enggak. Misalnya ramalan cuaca atau ramalan pertandingan sepak bola. Nubuatan bukan ramalan. Nubuatan adalah pesan yang harus disampaikan oleh orang yang dapat tugas pembawa pesan dari Allah kepada umatnya. Dalam konteks perikop ini, maka para pemusik ini mengemban tugas lain, yaitu menyampaikan pesan dari Allah kepada umatnya. Dalam mengemban tugas tersebut, mereka diiringi dengan musik. Seorang penafsir, John Kleinig, berpendapat bahwa dalam konteks 1 Tawarikh 25 ayat 1-7 ini, Allah berfirman kepada umatnya melalui musik yang dimainkan oleh kaum Lewi. Sekarang, bagaimana kita menyikapi perikop ini? Bagi Gereja Kristen Indonesia, Alkitab adalah firman Allah. Dan nyanyian jemaat bukan firman Allah. Mari kita lihat lagi lebih dalam dari sudut proses pengubahan sebuah lagu. Proses pengubahan sebuah lagu biasanya dimulai dari seorang komposer. Misalnya ini saya seorang komposer berhadapan dengan sebuah realita kehidupan. Apakah itu masalah, sukacita, atau realita kehidupan lainnya. Dia berhadapan dengan realita ini. Dia mengaitkan realita ini dengan iman yang selama ini dia hidupi, iman yang selama ini dia pegang. Sebagai contoh, ini cerita populer mengenai pengarang lagu It Is Well With My Soul. Dia mengalami sebuah tragedi yang menimpa keluarganya, menghadapi duka cita. Tapi dalam menghadapi duka cita, dia tidak putus asa, dia tetap berpegang pada iman kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Sehingga ia dimampukan untuk melewati masa dukanya dan akan terus melangkah maju dalam kehidupannya bersama Allah. Dalam proses pergumulan ini, dia mencapai suatu kesimpulan iman, yaitu bahwa It is well with my soul. Sebuah kesimpulan iman yang lahir dari duka cita mendalam, dituangkan dalam syair atau sajak yang akhirnya menjadi sebuah lagu Kristen yang terkenal. Lagu itu bukan firman Allah, namun lagu itu tercipta karena pengubahnya mendasarkan pergumulan kepada firman Allah. Lagu itu bukan firman Allah, tapi
sebuah lagu tercipta karena saat seorang komposer menghadapi situasi tertentu, dia mengaitkan situasi itu pada iman yang dia pegang, pada firman Allah yang dipegang erat oleh pengarang tersebut. Maka dari itu, peran profetik pemusik gereja di zaman ini adalah menggali nilai-nilai teologis yang ada dalam nyanyian jemaat. Setelah digali, mengolahnya dalam permainan musik dan panduan nyanyian. Sehingga melalui iringan dan musik dan panduan musik tadi, pesan teologis dari nyanyian jemaat bisa dirasakan, diterima dan dimengerti oleh umat, dan umat bisa menyanyikan lagu itu bukan sekedar menyanyi, tapi menyanyikan pesan teologis itu. Di video sebelumnya saya membahas mengenai kemampuan musik yang terus meningkat. Saat kemampuan bermusik seorang terus meningkat, maka ada hal-hal teknis yang bisa dicapai. Saat seseorang terus berlatih, maka ada saatnya permainan dan atau nyanyiannya itu melampaui hal teknis yang ada di lagu tersebut. Inilah saat dirinya bisa menjadi penyampai pesan teologis yang baik kepada umat. Mudahnya, gampangnya gini aja lah. Untuk bisa menjadi atau menyampaikan pesan teologis, maka seseorang harus sudah menguasai hal-hal teknis yang berkenaan dengan nyanyian tersebut. Analoginya gini. Kalau ada seorang pemain drama ingin menghayati peran yang dimainkan, maka dia perlu hafal dulu dialognya. Atau seenggaknya hafal juga dia familiar dengan naskah drama yang dipentaskan. Gimana mau menghayati kalau naskahnya aja belum hafal atau belum familiar? Demikian juga dengan musik. Pesan teologis sebuah nyanyian jemaat hanya bisa disampaikan dengan baik bila pemusik dan pemimpin nyanyian sudah menguasai teknik dari nyanyian tersebut. Sehingga mereka bisa memainkan musik dan menyanyikan dengan penuh penghayatan. Penghayatan itu akan membawa umat untuk pertama-tama merasakan pesan dari nyanyian itu. Sehingga melalui proses internalisasi diri, umat bisa mengerti pesan teologis dari nyanyian jemaat. Maka, tujuan pemusik gereja dan para pemimpin nyanyian ibadah melalui nyanyian jemaat adalah umat bisa berjumpa dengan pesan teologis yang terkandung di dalam lagu tersebut. Nyanyian-nyanyian jemaat tersebut bisa menjadi bekal dalam keseharian umat. Dan umat bisa mengekspresikan pujiannya kepada Allah